Putri kandung saya yang bernama Murtia Septiani dengan mas kawin 13 gram emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurtia Septiani di Bapak Udan Sudandi dengan mas kawin 13 gram emas dibayar potong. Diajukan Amal. Yang terhormat Kepala Desa Mekarjaya Bapak Freddy Amin, yang kami hormati Kepala Sekolah MTS Jawa Harapan India Tanjung Bapak Ali Isos, yang kami hormati tokoh masyarakat Dataran Tanjung Bapak Asmari BA, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Hawizi, yang kami hormati Ketua RT setempat Bapak Sarjuni, yang kami hormati Ketua Pemuda Bapak Samsudin, yang kami hormati segenap pemuda dan pemudi Wisma dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang cerah hari ini, setanggup doa dan segala pujian selayaknya kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Rahman dan Zat yang Maha Rahim, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada hari ini, Minggu 19 November 2023, dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Nurtia Septiani dan Ade Wahyu. Tidak lupa selawat berkirim salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita memulai acara prosesi akad nikah ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara prosesi akad nikah antara Nurtia Septiani dengan Ade Wahyullah berjalan dengan lancar, khusyuk dan khidmat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tidak lama lagi kita akan menyaksikan bersama-sama dua hati yang terpaut dalam satu janji, janji yang akan mengubah segalanya,
Janji yang akan mengubah sesuatu yang semula haram menjadi sesuatu yang halal. Janji yang dengannya menjadikan segala hal sebagai rangkaian ibadah yang luar biasa. Janji antara dua insan yang saling mencintai, yang bernama Nurtia Septiani dan Adi Wahyudi. Acara selanjutnya pembacaan silsilah yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummatina ila ruhi sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Raqibatil wa Marqarid wa kulluhum wa ila hadal ikhwani wa dunya wal akhirah bi akhina wa ukhtina fi hadzal yawm al-mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wa lam yakun lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berlanjut ke acara berikutnya. Marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Indrawati. Kepadanya dengan hormat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hadirin yang berbahagia, untuk mengetahui
tujuan dari rombongan mempelai laki-laki adalah kita menyimak bersama-sama sambutan penyerahan dari pihak calon pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nawasi. Kepada yang dengan hormat disilakan. Keluarga besar dari calon pengantin perempuan dari Bandung yang kami hormati petugas penghulu dari KUA Kecamatan Bojonegara, yang kami hormati para aparatur pemerintah dari mulai RT, RW dan juga desa, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terus diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di majlis yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah kita akan sama-sama menyaksikan proses akad nikah yang begitu sakral. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan pada baginda Rasul kita yang mulia, yang tercinta, yang indah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini mewakili dari keluarga mempelai pria. Yang pertama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga mempelai wanita yang sudah menerima kami, karena bagaimanapun kami sebagai pihak laki-laki ada maksud dan tujuan apapun jika tidak diterima oleh pihak keluarga perempuan, ya tidak sampai proses terjadi seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, perlu diketahui bahwa sebelum hari ini terjadi musalah akad nikah, prosesnya sudah panjang. Kami keluarga besar laki-laki mengunjungi keluarga besar perempuan yang ada di Bandung. Kemudian kami silaturahim dan juga menyampaikan maksud kedatangan keluarga, dan kemudian alhamdulillah disambut dengan luar biasa, diterima, dan apa yang menjadi tujuan kami di ACC. Maka ketika sudah mendapatkan persetujuan, kemudian kami siap. Dan pada hari ini biasanya Kang Ade ini kemana-kemana sendiri-sendiri aja gitu kan, bahkan ke Bandung juga sendiri, nggak mau diantar, nggak mau rame-rame. Hari ini ya pengennya kami ini yang keluarga laki-laki harus hadir juga, mendampingi gitu kan. Ternyata pas aslinya disuruh Pak akad nggak berani sendiri, harus ada yang mempengi keluarganya pada mendampingi. Oleh karenanya sekali lagi saya atas nama keluarga besar dari Kang Ade, alhamdulillah lagi kami setelah ke Bandung kemudian musyawarah, bahkan keluarga Bandung tidak mempersulit, ya. Tidak kami harus nikah di Bandung di sana. Kebayang juga tuh kalau kami biasanya kalau dari sini berapa bis ke sana ke Bandung itu kan nyater berbis-bis. Tapi kemudian masya Allah ini kemudahan dari Allah SWT sehingga keluarga Bandung mempersilahkan bagaimana saja baiknya, bagaimana enaknya, praktisnya. Kemudian keluarga Bandung silahkan untuk diadakan acara di sini. Kenapa? Karena ternyata di sini juga tidak ujuk-ujuk juga yang perempuan itu di sini, karena asal muasalnya juga ada juga atas nama orang tuanya, keluarganya juga ada di sini, yaitu Biida Umum Edi. Jadi akhirnya ya panjang lah pokoknya kalau kita bicara tentang cerita. Ya begitulah kan. Artinya kalau Allah mentakdirkan, masya Allah, indah pada waktunya.
Ada pepatah asam di gunung, apa itu? Garam di laut, pada akhirnya ketemu dalam satu neng apa kan arahnya? Neng sambal. Ya, itulah jodoh. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana muter-muter, jodohnya ternyata luar biasa. Sengaja termasuk agak unik jodohnya. Karena dengan diam saja di rumah, datang sendiri jodohnya. Itulah luar biasa. Sekaligus langsung ternyata setiap hari dilihat, ternyata tumbuh itu cinta itu kan. Hanya kemudian ternyata itu yang mengatakan jodoh. Oleh karenanya, sekali lagi kami atas nama keluarga besar laki-laki akan menyerahkan kepada Kang Ade, kepada keluarga perempuan. Mohon diterima dan tujuannya adalah tolong dinikahkan. Wayai baik kudu dinikahkan pokoknya. Tidak ada lagi tawar lagi. Mohon untuk dinikahkan. Saya sudah mengantarkan kepada Kang Ade, dan pasti Kang Ade ini masih bujana. Ade Wahyu, bapaknya sudah tidak ada, almarhum, termasuk juga Nur juga ibunya nggak ada. Sudah almarhum. Mudah-mudahan mereka semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Saya nitip, saya serahkan sepenuhnya Kang Ade ini, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, lahir dan batin, kekurangan, kelebihan, mohon untuk dibimbing dan dijadikan sebagai keluarga besar di Bandung. Kekurangan kelebihannya mohon diterima dan diterima. Demikian kami sekali lagi anak keluarga besar. Dan kemudian juga sekaligus juga karena memang walaupun atas nama laki-laki, tapi acaranya di sini di pihak laki-laki, maka kami juga mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan. Jauh-jauh dari Bandung mungkin tata pilihnya kurang sebagaimana biasa di sana gitu kan, kurang penghormatan baik tempat atau juga jamuan atau sebagainya. Namanya juga di Bandung itu kan di kota di sana. Kalau di sini di Tanjung Gunung ya. Dulu dengar nama Bandung itu Masya Allah, Bandung luar biasa. Pokoknya luar biasa. Makanya pastinya kami banyak kekurangan di gunung ini. Oleh karenanya mohon dimaafkan atas segala kekurangan baik tempat, jamuan dan sebagainya. Inilah aslinya ada itu di sini, tidak punya apa-apa. Oleh karenanya kami pasrahkan kepada keluarga Bandung untuk dibimbing. Demikian, terima kasih atas segala mohon maaf atas kekurangannya. Kalau nasihat nanti khusus, insya Allah. Demikian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh niat dan tujuan yang sangat mulia telah terdengar jelas dari sambutan penyerahan calon pengantin pria. Kemudian kita menyimak dan mendengarkan bersama-sama penyambutan penerimaan dari pihak calon pengantin wanita yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Royani SPDI. Kepadanya disilakan. Salam godong sawuh, mudah-mudahan ibu-ibu sing ngejawab salam laki dibalik sing kene pada wayuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, kesepuhan, tokoh masyarakat, aparatur negara, Bapak Lurah atau Kepala Desa, Desa Mekarjaya atau yang mewakilinya, khusus yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, serta tokoh pemuda, dan juga yang saya hormati wabil khusus keluarga besar Bapak Hamsin almarhum, Allahumma gfirlahu, beserta ibunda. Dan juga yang saya hormati dan yang berbahagia keluarga besar kami dari Bandung. Amen. Yang berbahagia Bapak Ibu,
Bil khusus yang saya hormati kedua calon mempelai, Mang Adek bin bingung gitu ya. Wong Tanjung, oleh warangi Wong Tanjung, keluarganya sing Bandung. Wis mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, amin. Bapak Ibu hadirin dan juga tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan dalam ini tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami. Orang kependak sambutan itu kan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat keimanan serta kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dalam rangka menghadiri dan sekaligus mendoakan prosesi akad nikah Kakanda Adek Wahyullah beserta Neng Nur Sabar kan. Nur Bela namun bengi Nur Lela Awan Nurdin Nur. Mudah-mudahan atas wasilah doa kita bersama kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah, amin. Amin kononko. Jelas sih dasar dari jari yang aneh itu. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang mawadah, amin. Warahmah, amin. Cepat dinai anak, amin. Anaknya sing wakeh, miliki sing wakeh, menawa sampai pada tua, amin. Sehingga nanti sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maaf deh bahasanya campur saja, paham nggak paham jadikan pendengar yang setia ya Kang ya. Sholawat serta salam semoga Allah selalu melimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita selaku umat Rasulullah menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta bukan hanya saja kita berkumpul di dalam satu pintu gerbang tali pernikahan, akan tetapi kita sebagai umat Rasulullah mudah-mudahan menjadikan syafaat dan sekaligus kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan Bapak Naib yang saya hormati, tadi dari pihak keluarga besar laki-laki sudah menyerahkan kepada pihak perempuan sepenuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada pihak perempuan, yang mana saya atas nama saudara kami dari Bandung menuju Tanjung, tentu dalam hal ini kami merasa bangga atas kehadiran daripada dua keluarga besar yang tidak lain tujuannya adalah memberikan sebuah kehangatan bagi calon kedua mempelai, karena hakikat pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda, akan tetapi bagaimana pernikahan itu dikemas dalam satu pintu gerbang, menyatukan dua keluarga besar menjadi satu antara Bandung dengan Tanjung. Betul? Oleh karena itu kami atas nama keluarga besar perempuan, tentu dalam penyambutan ini sing hajat sing wadon silangan sebenarnya. Oleh karena itu saya atas nama keluarga besar perempuan dari Bandung, bingung begitu. Kok Kang Edi? Wis tak omong Kang Haji. Jere kita Kang Edi wis urusan sambutan wis cukup Kang Haji be sekaligus nasihat pernikahan ngengkeng ngur gelem. Tak waras sampai kita amplop wis naik saiki mah. Tetep bae digawe. Dalam penyambutan ini tentu kami atas nama keluarga besar mempelai wanita tidak mesti harus dijelaskan Pak, karena sebagai manusia kami
sudah berusaha semaksimal mungkin ingin menyambut keluarga besar kami dari Bandung, mempersiapkan dengan maksimal dan penuh kematangan. Akan tetapi dengan keterbatasan itulah sebagai manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam penyambutan ini tentu kurang maksimal, baik dari sisi tempat, baik dari sisi sikap keluarga kami yang di sini, maupun nanti hidangan yang apabila dicicipi tidak sesuai dengan keinginan hati, maka cukuplah itu semua kita yang mengetahui, sehingga pada akhirnya kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bingung, itu mau protes jamaah ini kami. Kemudian yang selanjutnya Mang Ade, mohon izin Pak Naib, Mang Ade, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu anugerah dari Allah, dan ini adalah sebagai dambaan bagi kedua insan. Namun sing arane nikah pun Mang Ade gampang-gampang, gati gampang, itulah nikah. Artinya nikah gampang, untuk melaksanakan kehidupan setelah nikah tentu banyak halangan dan rintangan. Sehingga niatkan Mang Ade bahwa pernikahan itu adalah semata-mata mengharapkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan wong wadoni cerewet Mang Ade wis cukup dirungokaken bae. Bingung lagi ini Kang Haji. Kemudian yang selanjutnya saya berpesan kepada Mang Ade bahwa manakala status itu berubah, maka berubahlah seluruh tanggung jawab daripada yang ada di dalam diri Mang Ade itu sendiri. Artinya bahwa keluarga semua itu bagian daripada tanggung jawab, baik hak secara dan kewajiban, baik secara nilai-nilai agama. Mang Ade ajarkan kepada keluargamu agar supaya nanti kamu menjadi pemimpin yang betul-betul amanah, karena pada hakikatnya pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada akhirnya saya atas nama keluarga besar kami, Kak Adinda Nur mewakili Kang Edi dan keluarga besar, intinya ucapan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sekaligus permohonan maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan bersama-sama sambutan penyerahan dan juga sambutan penerimaan, baik dari keluarga calon mempelai pria maupun dari calon mempelai wanita. Insya Allah niat dan tekad sudah bulat. Kini sampailah kita pada acara inti yang sangat dinantikan oleh banyak mata, yakni prosesi akad nikah. Akad nikah merupakan sebuah ikrar yang sangat luar biasa. Ikrar antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Ikrar yang dengannya hubungan antara dua insan yang sudah bersepakat untuk hidup bersama diresmikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Sehingga dengannya pula langit turut bergema dan malaikat turun untuk ikut mendoakan sepasang insan yang mengucapkan janji kedua. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, dihimbau kembali agar prosesi akad nikah dapat berjalan dengan khidmat. Kami meminta untuk seluruh tamu undangan, marilah kita sambut calon pengantin wanita. Kepada calon pengantin wanita disilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Tempat yang sudah disediakan. Calon pengantin cantiknya dengan riasan cantiknya di hari ini, insya Allah akan melangsungkan prosesi akad nikah. Baik, langsung saja prosesi akad nikah akan langsung dipandu oleh petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Banjarnegara kepada Bapak
Terusan agama kesempatan berbicara disilakan. Alhamdulillah wa na'udzubillahi wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih baina ta'ala ahalanka antum alaihi musibah wa ta'ala. Kalau Al-Quran tadi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bukan ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika al-ayatin liqaumin yatafakkarun. Anak itu adalah karangan para alim ulama, para asatidz, para kiai, para ikhwan yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak pemerintah, para kepala desa, Bapak RT, Bapak RW yang saya hormati, keluarga mempelai, pengantin pria, beserta rombongan yang saya hormatkan, keluarga mempelai, pengantin wanita, beserta rombongan dan pemundangan, khusus dalam keadaan mempelai yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersama menyaksikan sekaligus mendoakan calon pengantin, mudah-mudahan proses nikah berjalan dengan lancar menyertai. Salawat dan salam senantiasa pada kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, atas kesaksian dan berikutnya yang sudah menunjukkannya, terkhusus itu calon pengantin. Alhamdulillah pada hari ini, hari Ahad tanggal 9 November 2023 bertepatan dengan Jumadil Awal 1445. Allah Subhanahu wa taala pertemukan saudara adik Wahyullah dengan saudari Nurdia Sukti. Mudah-mudahan proses nikah yaitu berjalan lancar dan apa yang dilihatkan mudah-mudahan yaitu mendapat ridho Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir calon pengantin pria dan wanita, dua saksi sekaligus yaitu wali kandung dari yaitu Neng Nurdia Satya, itu Bapak Ligan Sugan Rasulullah Ugan Sugan. Mudah-mudahan yaitu proses nikah yaitu berjalan dengan lancar. Maka sebelum itu, sebelum proses nikah, kita yaitu membacakan khutbah. Alhamdulillahil mahmud bil hadi al-mahmud bi qudrati al-muqam sultani al-marhum adad wa sifati al-nafid amr bis samai wa ardi allati khalaqaha bi qudrati wa man yad'u bi ahkami wa tumitina bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Inna Allah tabaraka wa ta'ala qadamatum jalan musafatan lakum amran mustaratan aw sadabil arham qadaman anak wa qur'ata min kulli nalim والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا وأمر يجري القضاء وقضاء يجري القدر ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد يقضي من يشاء ويحكم ما يريد لا مخر لما قدم لا مقدم لما أخر ولا يستم اثنان ولا يستم إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق أقول قول هذا فاستغفروا لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ade Wahyullah bin Tamkin almarhum angkah duka Bajawat duka. Ya Ade Wahyullah bin Tamkin almarhum saya nikahkan dan kawinkan Anda kepada putri kandung saya yang bernama Nurtia Septiani dengan mas kawin 13 gram emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nurtia Septiani binti Bapak Udan Sugandi dengan mas kawin 13 gram emas dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada,
ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 19 November 2023, saya Adi Wahidullah bin Hamsin almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nurtia Septiani binti Bapak Udan Sugandi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan siga ta'liq sebagai berikut. Apabila saya yang pertama meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, yang kedua tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya, yang ketiga menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau yang keempat membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Serang, 19 November 2023. Suami Ade Wahidullah. Ada ya, adalah istri pesan untuk Ade dan istri diberi kesempatan karena يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Daun salam di atas kampak, salamnya belum kompak. Mudah-mudahan sekali lagi yang salam ikhlas, benar-benar karena Allah, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Cepat berangkat umroh. Lunas dibayar lunas utangnya. Kemudian mudah-mudahan sing jawab ikhlas lakino orang kawin maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewedinan bukan lakinya kawin maning barang ini. Ya. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama as-sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini khusus saya akan sama-sama sharing atau saling menasihati wa tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Khusus buat pengantin baru, Kang Ade dengan Teh Nur, dan juga buat pengantin lawas. Kang Ade dan Teh Nur, hari ini adalah hari yang bersejarah buat Ananda berdua atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga atas ridho dari kedua orang tua dan disaksikan oleh keluarga besar. Hari ini Ananda berdua sudah sah menjadi suami dan istri. Menjadi suami dan istri ini adalah hari yang bersejarah yang akan tertulis dalam kehidupan Anda berdua. Jodoh sesungguhnya ini menjadi harapan bagi kita semua manusia, karena prosesi pernikahan ini adalah sebuah realita yang harus dihadapi. Gak bisa manusia kita menghindar dari namanya pernikahan. Maka ini yang menjadi cita-cita besar sebagai manusia, menghayal, mengangan-angankan nanti jodoh saya ini siapa, kira-kira istri saya ini siapa, kira-kira suami saya ini siapa. Bahkan kita mungkin sudah menghayal, merancang bagaimana kalau nanti saya dapat jodoh istri ini, mau begini sudah. Hanya dengan siapanya itu belum muncul. Tapi kalau rencana sudah, masing-masing itu sudah ada. Tapi siapanya nggak tahu. Nah, setelah proses itu kemudian juga Ananda berdua sudah meyakini masing-masing bahwa ini adalah jodoh saya. Memberikan diri, kemudian juga sampai mencoba untuk menulis dalam undangan. Kemudian nama-nama itu ditulis dan akan disebarkan kepada para sahabat, pada saudara Detolan. Sesungguhnya yang Anda tulis di kertas undangan itu sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Zaman ajal ketika manusia dalam perut ibunya dalam kandungan 4 bulan. Kemudian wa nafakhtu min ruh, ketika manusia dalam kandungan ibunya 4 bulan, Allah memerintahkan untuk ditiupkan ruhnya. Maka seperti kita yakini bahwa mulai hidup manusia itu ketika umurnya 4 bulan. Maka dalam agama itu 40 hari berbentuk nutfah, sperma, kemudian 40 hari yang kedua berbentuk juga namanya darah, dan 40 yang ketiga namanya daging. Maka 40 dikasih dikali 3 120 hari.
maka 120 hari adalah 4 bulan. Dari situlah Allah memerintahkan kepada malaikat wa nafakhtu min ruh untuk hidupkan ruhnya. Kemudian melanjutkan Allah memerintahkan kepada malaikat bikat birizki wa ajali wa amali saikin wasai. Termasuk juga ketika sudah ruhnya hidup ke 4 bulan, Allah memerintahkan kepada malaikat tolong ditulis bikat birizki tentang ketentuan rizkinya. Jadi rizki kita ini sedangkan bapak-bapak hadirin yang berbahagia sudah selesai dalam lauh mahfuz. Apakah orang ini rizkinya banyak atau sedikit? Rizkinya lama atau sebentar? Karena sesungguhnya kita hidup ini adalah menghabiskan jatah rizki kita. Artinya ketika manusia dikasih kesempatan hidupnya lama, berarti jatah rizkinya adalah banyak. Akan tetapi ketika manusia usianya pendek, berarti memang jatah rizki seperti itu. Sehingga rizki manusia tidak tertukar, tidak boleh lagi kita iri dengki dan sebagainya kepada yang lain. Karena memang ketentuan Allah sudah ditulis. Termasuk dia adalah orang kaya, orang miskin, sudah selesai. Termasuk juga jodoh, Kang Ade. Makanya ya nggak usah dicari-cari. Biarkan ceritanya sih, biarkan siaran Nabi Nikin. Ya mulai jodoh. Jodoh jorok. Terlebuking barangnya mengetanggani ngendi, itulah jodoh. Ya, kita nggak bisa lari dari itu. Termasuk sampai kematian juga sudah selesai. Maka dengan demikian Kang Ade, hari ini adalah jodoh Anda berdua ya ini. Istri Anda dan suami Anda yang selama ini dicita-citakan. Maka setelah tadi sudah dia nyatakan ijab qabul. Berarti sudah dinyatakan oleh saksi sah. Maka istilah ijab bisa kata lainnya adalah wajib. Maka kewajiban orang tua kepada perempuan mulai dari ngandung kemudian sampai besar, maka setelah sudah menikah nama ijab wajibnya dialihkan kepada sang suami. Maka hari ini Kang Ade jangan macam-macam. Kalau kemarin statusnya masih bujangan, nggak punya tanggung jawab, tapi hari ini setelah ijab kabul, maka Anda sudah menjadi suami, menjadi tanggung jawab lahir batin istrimu yang sudah diserahkan kepada seorang laki-laki. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka tadi yang dirahmati Allah SWT, Kang Ade sebagai laki-laki sudah jadi imam. Oleh karenanya kata orang tuanya dulu diberikan diasuh, kemudian dididik dan sebagainya. Silakan Ade, Nur mau dibawa ke pantai silakan, dibawa ke gunung silakan, dikasih makan sehari sekali 3 kali silakan, kemana saja. Karena orang itu sudah menjadi hak Anda. Akan tapi titip kata orang tuanya, bahagiakan anaknya, jangan sampai disia-siakan, kemudian jadikan dia selamat dunia dan akhirat, masuk surga. Itu adalah titipan orang tua. Maka tanggung jawab besar saya laki-laki harus bagaimana menerima segala-galanya dari perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, oleh karenanya pernikahan disebut lagi adalah mitsaqan ghalidha atau ikatan yang suci, ikatan yang kokoh, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Rasulullah dan bersaksi kepada kita semua. Pada hakikatnya itulah ikatan kesungguhan kita kepada Allah SWT. Makanya tanggung jawab besar dalam pernikahan itu adalah kita bertanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Kang Ade mungkin sudah sering dengar bagaimana keluarga itu teorinya, kayaknya ya nikah itu enak, awalnya enak Bu, selanjutnya gimana? Tambah enak. Buktinya wong wis pernah nikah, pengen nikah maning. Termasuk saya sebenarnya pada kagok kalau disuruh ceramah nikah itu ya. Karena lamun ngedelang jeng nikah menggaran pengen nikah maning. Baru tahu bilang ngedelang pengantin baru Mas ingat pengen jadi waduh. Pengantin baru maning kan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka resepnya adalah yang ada wa'asyiruna bil ma'ruf. Pergaulah keluargamu dengan ma'ruf, dengan adil. Disayangi istrimu sebagaimana menyayangi sendiri. Dan jangan pernah disakiti. Karena perempuan itu bukan bawahan, bukan juga anak buah, tetapi sebagai partner. Bagaimana merumuskan mau dibawa kemana keluarga kita nanti tergantung bagaimana keduanya. Atau dibawa sengsara, dibawa bahagia, dibawa berkah,
dibawa apa saja tergantung berdua. Makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah keluarga dengan ma'ruf. Kemudian juga yang selanjutnya adalah tujuan pernikahan adalah sering kita dengar litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Allah hanya sedikit saja memperlihatkan tanda-tandanya adalah dengan adanya menyatukan dua insan manusia. Litaskunu ilaiha, agar mereka menjadikan tenang. Maka lamun masih bujangan, masih jomblo, masih galau hidupnya. Keluar dari rumah nggak jelas tujuannya, pulang ke rumah nggak jelas juga tujuannya. Di rumah bingung, di luar bingung. Akhirnya lah banyaknya di jalan nongkrong nggak jelas. Tapi kalau sudah nikah, litaskunu ilaiha. Jadi perempuan itu sebagai penenang. Ya ibu-ibu, perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai penenang kepada suami, sebagai penghibur, sebagai memberikan kesejukan pada suami. Litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian menjadikan mawaddah, cinta dan kasih sayang. Maka niatkan Kang Ade, nikah adalah ibadah kepada Allah SWT. Ibadah yang paling lama adalah nikah. Dengan hanya sekedar beberapa menit saja, yang tadinya haram jadi halal. Tinggal sekali Kang Ade, ketipan mata haram, nggak boleh. Pegangan tangan nggak boleh. Berdua nggak boleh. Setelah sudah sah, ngegeremati, pahala. Nyekel pahala. Kamu maning fisikal diambung mah, sebalik pahala. Diambung maning pahala, terus pahala. Itulah kenapa dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka niatkan nikah sekali kemudian harus bahagia. Pokoknya saya nikah sekali harus bahagia, tidak ada lagi apa tawar-menawar kecuali bahagia. Maka pernikahan adalah gerbang daripada memasuki kesuksesan manusia, keberkahan dan juga kesuksesan dan bahagian manusia. Tidak ada ceritanya orang belum nikah kemudian ada kebahagiaan. Maka jadikan pernikahan ini adalah pintu untuk mendapatkan segala-galanya. Hanya kita sering melupakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ingat, yang memberikan sakinah, yang memberikan warahmah, mawaddah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita untuk mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah harus kepada Allah. Maka menikah itu adalah jalan bagaimana meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena Adik dan Nur, kalau sebelum nikah misalnya jarang atau misalnya sering kesiangan sholat subuhnya, justru setelah menikah harus saling memotivasi untuk bagaimana rajin ibadah. Ya, kenapa itulah kunci daripada untuk mendapatkan kesuksesan rumah tangga. Maka kalau dasarnya ada pernikahan dengan takwa kepada Allah SWT, semuanya persoalan keluarganya, persoalan apa saja akan selesai karena dia bertakwa kepada Allah SWT. Kalau berjanji bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, yaj'alhu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Namanya keluarga, ya tentunya biasalah. Ada perselisihan, orang beda-beda dulunya juga nggak kenal, beda latar belakang, beda kepentingan, beda juga, ya manusia berbeda itu nggak masalah. Kemudian disatukan, mesti ada juga yang harus saling disatukan pemahamannya. Maka semua persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga itu, jika mereka bertakwa kepada Allah SWT, maka semuanya akan diberikan jalan keluar. Jalan keluar tentang persoalan ekonomi misalnya, persoalan rumah tangganya, persoalan dengan masyarakat, siapa saja, semuanya akan diberikan jalan keluar. Bahkan dijamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Ini yang kadang kita lupa Bapak Ibu. Kita sibuk mengejar bagaimana urusan dunia, bagaimana biar nanti keluarganya banyak uangnya, banyak segala-galanya. Sementara mendekat kepada Allah SWT kita menjauh. Padahal itu salah. Oleh karenanya menjalani keluarga adalah bagaimana ajang meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah SWT. Harus lebih rajin dengan Adik dan Nur. Namun sirun pada pengen berkah hidupnya, awali bawa rumah tangga dengan tadi meningkatkan iman. Masya Allah,
Kalau sendiri mengaji itu juga rada malas-malasan, tapi kalau di sampingnya ada bidadari, masya Allah, enak. Bangun malam tahajud, ya Allah, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum, suaminya berdoa di amini sang istri kan, masya Allah. Semua doa-doanya adalah. Maka resepnya adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mengadek keluarga itu seperti pakaian, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian perempuan adalah pakaiannya laki-laki. Pakaiannya laki-laki adalah pakaiannya perempuan. Jadi kalau sudah menikah ya sudah, jadi satu, nggak bisa. Ketika kekurangan istrinya disebar luas, cari kekurangan pada tetangga, kepada orang lain, karena istri saya begini-begini, sama itu berarti menelanjangi dirinya sendiri sebagai suami. Hormat suami hancur. Begitu juga sama seorang perempuan cerita kepada istri suami, kepada orang lain, suami saya begini, sama itu juga melihatkan kekurangan dirinya sendiri. Itu yang kita pahami. Karena bagaimanapun, ingat, Anda menikah sebagai laki-laki, suami Anda bukan Nabi Muhammad, kemudian istri Anda juga bukan Siti Khadijah, dan pasti manusia biasa, pas ada kekurangan dan kesalahan. Makanya saling melengkapi antara kekurangan dan kelebihan, dikomunikasikan dengan baik. Jangan sedikit-sedikit di-share, jangan sedikit cerita, jangan sedikit-sedikit ke orang. Ketika ada masalah, Anda berdua gelar sejadah, sholat minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kubar kepada orang lain, karena bisa jadi orang hanya sekedar surat, senang, tidak akan menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalan hidup. Jika betul-betul ditata dengan keluarga ini dengan kepada Allah, maka insya Allah akan bahagia hidupnya. Yang terakhir, pesan khusus pada Kang Ade. Kang Ade sebagai keluarga jadi imam, maka kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah lahir dan batin, sandang, pangan, itu sudah maka tanggung jawab laki-laki. Ya. Tapi jadikan bahwa carilah rezeki yang halal, jangan jadikan rezeki yang haram. Jadikan di keluarga itu keluarga yang terbuka, yang jujur. Tidak ada keberkahan keluarga yang di dalam ada kebohongan. Tidak ada keluarga yang barokah di dalamnya ada kecurangan, ada ketidakjujuran. Tidak ada pernah mendapatkan keluarga di segala kebahagiaan. Maka keluarga mendapatkan keberkahan di mana keluarga itu dijadikan di rumahnya tempat sholat, di rumahnya tempat mengaji dan sebagainya. Di sana ada keberkahan. Maka Ade, tanggung jawabnya selain zahir adalah batin. Mulai hari ini ajari istrimu. Bukan orang bisa adus gede, diajari. Nang adus gede ini pepet. Bukan orang bisa adus head, diajari. Orang bisa sholat, diajari. Karena itu tanggung jawab di masyarakat sebagai suami. Maka semuanya sudah dapat kepada suami. Kemudian terakhir kepada Tenur. Sekarang Anda sudah jadi istri. Maka orang istri tugasnya adalah adunya mata wakar mata solehan. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan yang paling utama adalah perempuan yang soleha. Cirinya perempuan yang soleh itu adalah al-mar'atu soleh dan nazar ilaiha sarfu. Jika suaminya melihat menyenangkan pada suaminya, itu ciri soleha. Lamun laki dalam habine berbuat baik, itu arahnya kurang soleha. Maka bagaimana caranya saya ini sebagai istri menyenangkan terus pada suami? Ya. Dua sisi ini jar buat daya dan rabi puasa. Neng rumah, neng dapur sudah dalam sir, neng kamar mandi sir, neng dapur sir, neng kamar sir, unggal jenis sir dong siji. Wes siji ini gawe ruwet neng kita dalam dari menyenangkan pegelaran. Maka diantara ciri yang soleha istilah menyenangkan setiap suami memandang kita sebagai istri. Ya, pokoknya mau tambah gaya terus. Ya. Bisa bersolek, jangan kalah dengan wanita-wanita di luar. Jangan salahkan laki-laki pada ngelirik di luar. Kalau istrinya juga nggak mau dandan, ketuker jari juga. Bukan mau duduk lagi kita, ya lagi kita. Karena ternyata pas dandan, berarti jarang dandan, akhirnya rada pangling. Biasanya mengukur baik ya. Jadi harus cantik sebagai perempuan. Bagaimana memikat menyenangkan pada suami. Ya. Lahir batin.
menyenangkannya adalah dengan kata-katanya, dengan sikapnya. Kemudian yang kedua adalah tidak amar ta'atuhu, jika suami memerintahkan taat. Karena bagaimanapun surganya istri kepada laki-laki. Jadi bagaimanapun istri adalah surganya kepada suami. Oleh karena apapun yang diperintahkan oleh suami kepada istri, istri perempuan harus nurut, kecuali diperintahkan kepada kemungkaran itu boleh. Tapi kalau baik harus diturut. Bahkan kata Nabi, jika ada yang selain boleh sujud kepada selain Allah, akan aku perintahkan bahwa istri sujud kepada suami. Saking pentingnya. Yang ketiga, yang terakhir, tidak gobatha. Jika suami tidak ada, jagalah harga diri suami, harga diri keluarga, harga diri martabat keluarga. Karena sudah saling amanah, saling jujur, biarkan istri, biarkan suami mengelana keluar. Ya, nggak usah banyak curiga perempuan. Biar laki-laki pada keluar. Harap nongkrong ke di luar, masing-masing wis percaya baik, aja curiga baik, dari tadi. Ditakoni biasanya nanti kan, lagi aku kan, baru aku kan, lagi nulis apa, rewel amat sih. Bising penting percaya, aman percaya insya Allah aman. Kalau mungkin takoni baik, bising mau tertahan ya. Terus jadi perempuan aja. Di antara tolong dihindari kata Imam Ghazali, ada beberapa tipe wanita. Hindari adalah wanita itu istri yang suka mengeluh. Tuh artinya cirinya wadah kurang benar masalah ngeluh baik. Dengan belanja semini, kakang mau dinaikin, ngeluh bela beres-beres. Orang bagus. Kemudian banyak membanding-bandingkan. Sekarang istrinya udah banyak ini suaminya. Beli ini lagi, kita mau belum. Awas, hati-hati. Ngeluh terus membanding-bandingkan, itu merendahkan martabat suami. Kemudian juga boros, istri boros. Seperti habisnya. Aku kan menginginkan wadah beras kan, pedaringan. Aku pedaringan kan, aku bela kesesang karena boros. Itu istri yang begitu. 12 pokoknya. Kemudian cerewet, mau kan itu dihindari. Ya, kan membalik dihindari, membalik mengukur, kemudian mengungkit-ungkit. Nah itu juga sama. Ciri wanita yang jelek adalah mengungkit-ungkit. Saya kan sudah banyak berkorban, kau baik lagi kemarin lagi. Cinta kalau banyak nuntut itu nggak jelas berarti. Cinta itu nggak ada menuntut, tapi ketulusan. Kalau masih nuntut, akhirnya saling tuntut-tuntutan, akhirnya acak-acakan keluarga. Jadi hari ini dari Allah SWT, saya mengingatkan kepada diri saya, dan juga kepada pengantin baru khususnya dan kepada bapak sekalian, nikah itu adalah luar biasa, bahagia. Jika juga memang ada permasalahan, ingat baik-baik bagaimana proses, jangan gampang keluar talak sih. Bisa benar mau tak balik kan sih ning bapak nira, ning keluarga nira. Itu juga sama, jatuh juga talaknya, jangan sembarangan. Namanya talak itu walaupun dicurangan, jadi serius. Makanya jangan main-main, gampang mengucapkan talak dan sebagainya. Dan bahkan perempuan juga jangan gampang-gampang. Wes talakkan kita. Emang gampang ke laki-laki kayak kita, jadi suami. Jadi gampang, ya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir kan adek, setelah ada menikah, tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan. Bagaimana Anda punya orang tua? Ridallahu biridul walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Hari ini Anda sudah sampai begini karena semuanya ada pengorbanan orang tua. Makanya Anda sebagai suami istri, bukan setelah itu Anda lari, kemudian kalian keluarga enggak. Justru menikah adalah memperkokoh dua keluarga. Maka yang tadinya tenor mungkin keluarganya hanya sepihak sebelah, sekarang akhirnya juga tambah keluarga. Kang adek juga sama. Terutama kalau dari orang tua, Kang adek ingat kalau laki-laki masih punya kewajiban untuk ibunya. Dan bagaimanapun kalau punya suami, laki-laki punya kewajiban bagi ibunya untuk hikmah pada ibunya. Maka ingat para perempuan jangan sampai melarang laki ini berbakti nenek orang tuanya, karena masih punya kewajiban. Ya, tapi kalau istri adalah kewajiban suaminya. Jadi
Tetap hormat kepada kedua orang tua. Ananda yang hanya tinggal ibu, Kang Ade, kemudian Reno tinggal punya bapak, tetap terus-terusan minta ridho, hargai khidmat sama orang, senangkan orang tua, senangkan. Jika kita menyenangkan orang tua, insya Allah jangan pernah menyelisihi. Tetap namanya anak itu salah baik, jangan pernah membangkang, ya. Dan kemudian juga dengan keluarga-keluarganya, kakak, tete, bibi, jangan sampai ada perselisihan. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini hanya sekedar ya mengisi kosongan saya dan juga sekalian. Mudah-mudahan sepatah kata ini bermanfaat buat saya dan juga sekalian. Yang baik dari Allah SWT, yang salah dari pribadi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian nasihat pernikahannya yang insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk tim dokumentasikan terlebih dahulu penyematan cincin oleh Bapak Ustadz. Kepada Bapak Ustadz Halim dengan hormat disilakan. Muhammadin fil awal wal akhir wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wasyakirin hamdan hamdan wa yukarim majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimil qawli. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afatan fil jasadi wa jalatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan azab. Wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha alaihi salam. Wa alif bainahuma kama Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, izinkan kami kali ini untuk bersimpuh di bangkuanmu untuk sekali lagi merasakan kasih sayangmu, untuk melebur kesalahan yang pernah kami lakukan padamu. Kami masih tergambar jelas dalam ingatan perjalanan kehidupan kami sedang bercampur haru dan bahagia. Mak, Mami, kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan menghadapi kami bagi ombak yang tak pernah jerak menerjang karang. Ketika kami belum sempat memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan, hari ini kami memulai sunnah Rasul, memulai sebuah bahaya Subhanahu wa ta'ala. Bimbing kami untuk menjadi orang yang sabar, kesabaran yang tak lekang di tempat cobaan,
kedua mempelai untuk teknol dan Bang Ade untuk berdiri dan bersimpul di hadapan. Tekad baja seperti tekadmu. Mohon doa restunya dilihat, boleh dipeluk, dicium. Udah. Nah, ini sekarang dulu dimatiin. Silahkan ditiup, pegang kuningnya. Dilihatin ke tamu undangan. Kalau memang yang namanya Lidi itu mudah terbakar. Sifat manusia itu ketika sudah emosi, mungkin yang dalam. Ah, masuk. Rasa nggak Timur masuknya? Rasa. Hah? Udah masuk apa belum? Dipegang, masih dipegang, masih dipegang, masih dipegang. Udah masuk belum Bang Ade? Udah masuk belum? Yang kenceng doang kan biasa. Udah masuk, boleh dilihat. Udah rapi belum rapinya? Bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Nah, artinya ketika ada masalah yang menyelesaikan itu hanya berdua. Jangan manggil orang lain. Ngadep ke sana, ngadep ke sana saya. Lempar bareng-bareng. Ya, 1, 2, 3. Lempar. Nah, kalau usah dilihat ke belakang lagi yang artinya 3. Pecah, ya. Boleh. Di situ dulu. Situ dulu, silakan tengok dibasuh. Bukti tanda bukti istri kepada suami, ya. Jangan di sini saja mencuci kakinya. Jangan di sini saja nanti memakaikan sepatu itu kaos kakinya. Mau berangkat kerja diambil. Yang artinya bentuk penghormatan suami atas bakti seorang istri kepadanya. Jadi sama-sama membalas, ya. Betul, tidak ada lagi. Diturun lagi, goyang berdua. Goyang lagi di atas. Goyang. Goyangnya Goyangnya kayak begitu dong, Pak Ade. Goyangnya keras dong. Teteh, ininya kecil apa gede? Kecil apa gede? Kayaknya. Jawab atuh. Kecil apa gede? Kecil apa gede
Sudah cukup kayaknya ya, jangan digoyang-goyang saja. Nanti ada tempatnya. Ya. Silakan ke hitungan ketiga bisa dilempar ke depan, pelan-pelan aja kalau malah. Di sini aja nih. Ya. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Artinya masalah sebesar apapun besar. Ini Rizky berdua. Rizky rumah tangganya Kang Adek sama Teteng ya Teh ya. Semoga Rizkynya seperti bekakak, manis adem, semua orang mau. Semua tamu undangan yang di sini semoga mengasih. 2, 3, naik. Iya. Angkat dulu Teh. Angkat dulu Teh. Itu dapat yang besar. Lihat sini. Dulu Istri dapat rezekinya lebih gede. Ini gitu. Amin ya. tapi rizkinya suami, rizkinya istri juga, rizki. Karena dia nanti kalau misalnya udah kerja dimanapun kerjanya, kecil gede gaji harus bersyukur, harus dinikmati dan harus dikasih tahu istrinya ya. Jangan dulu. Bareng-bareng. Ya. Jangan diputar-putar aja. Aduh. Ayo. Ya gigi. 1, 2, 3. Sok, gigit. Sekarang gigit paha dulu. Yang jomblo pasti ngiri ini. Aduh. Sudah? Tangannya jangan banyak-banyak. Simpen lagi rizkinya di sini. Ditabung dulu nanti ya. Ya ditabung. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang baik karena ada iki ya. Kok sewaktu. Sarapan ya. Iya, ini udah Rahmat. Agak geser, biar kelihatan di fotonya Pak gantengnya. Kalau gitu nggak kelihatan Pak gantengnya. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Aturkan suaramu Bapak. Sambil. Jangan Bapak boleh duduk lagi. Rizkinya banyak. Yang semoga mengalir seperti air mata sumur ya. Siap. 1, 2, 3. Nanti lihat di atas. Alhamdulillah. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Terima kasih. Wah, kayaknya benar aus ya. Rezeki nggak boleh ditolak, bener nggak Ibu? Benar. Sekecil apapun rezeki nggak boleh ditolak. Nanti ada babak 3. Insya Allah semoga semuanya mendapatkan. Dilanjutkan bersama pengantin ya Teh ya. 1, 2, 3. Ayo. Kayaknya udah resiko tim dokumentasi ya. Ya. Lantas semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari acara ini. ومنبع الحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا مولانا محمد
حبيبي تفضلوا. Masya Allah. Wah, 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 wah. Muhammad
وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi